Kawan, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman mengenai printer Epson L3110 yang tidak bisa print. Apa yang menjadi penyebab, kemudian bagaimana caranya untuk mengatasi sehingga nanti bisa print kembali. Kita bahas mengenai topik ini satu persatu. Oke, kita mulai untuk videonya. Yuk simak sampai habis. Jadi begini kawan, mengenai printer Epson L3110 yang tidak bisa ngeprint, itu sebenarnya begini. Jadi semua merek printer apapun jenisnya, kalau tidak bisa ngeprint, ini apakah yang harus dicek printernya ataukah dari sambungannya ataukah dari komputer atau laptopnya. Ini harus dipastikan terlebih dahulu yang rusak yang bagian mana. Nah, kita harus tahu hal ini terlebih dahulu untuk kasus printer yang tidak bisa ngeprint. Nah, terkait sekarang yang kita bahas adalah Epson L3110. Sebelum kita menginjak ke langkah selanjutnya, untuk printer L3110 yang tidak bisa ngeprint, kita harus mengetahui terlebih dahulu penyebabnya. Nah, caranya bagaimana? Untuk mengetahui apakah ini kasus dari printernya ataukah sambungannya ataukah laptop atau komputernya, Anda bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu pada printernya. Caranya adalah seperti ini. Jadi printer pastikan posisi on terlebih dahulu, di-on-kan, kemudian ditunggu sampai lampunya stabil. Ya, ini pengecekan dari sisi printer ya. Karena ini sebenarnya problem mengenai tidak bisa ngeprint ini kasusnya kompleks. Sebenarnya seperti itu. Apa yang menjadi penyebabnya. Nah, ini kita ngeceknya dari sisi printernya terlebih dahulu. Coba ini di-on-kan, kemudian apakah ada lampu yang berkedip ataukah tidak. Nah, yang lampu yang berkedip bisa di sebelah tintanya ini, ataukah bisa di kertasnya, ataukah bisa di tanda scannernya ini, ataukah di powernya. Nah, ini yang akan menjadi salah satu kunci untuk menentukan mana yang rusak. Apakah dari printer, apakah dari sambungan, ataukah dari komputer, ataukah laptopnya. Ini coba di-on-kan terlebih dahulu untuk mengetahui ya. Kemudian kalau lampunya ini stabil, lampu power nyala dan diem, berarti kemungkinan printer tidak apa-apa. Anda tidak perlu untuk khawatir. Untuk pengecekan selanjutnya, setelah ini ditekan, kemudian posisi on. Nah, setelah posisi on, kemudian lakukan fotokopi. Jadi caranya bagaimana? Mungkin Anda harusnya sudah tahu ya caranya fotokopi. Nah, seperti ini. Ini nanti dikasih kertas printnya. Ini di sini dikasih kertas berapa lembar gitu, 2 atau 5 lembar kasih kertas. Ini di-on-kan. Kemudian pastikan ini tidak ada lampu blinking, ditekan ini untuk perintah fotokopi. Ini untuk black, ini untuk color. Nah, mau yang mana? Mau fotokopi hitam ataukah fotokopi warna? Dicoba aja. Kalau misalkan dicoba fotokopi ternyata bisa, berarti printer ini sebenarnya tidak ada masalah. Lupa tapi nggak bisa ngeprint. Ini di mana penyebabnya? Kalau printernya dipakai fotokopi bisa, Anda harus mengecek di sambungannya, pakai kabel USB-nya itu menuju ke laptopnya, dicek. Yang dicek apanya? Nah, ini dicek di bagian ini. Kita coba dicek di bagian belakang. Di sini ya. Ini tempatnya kabel USB di sini menancap. Kemudian yang satu ke sini mengarah ke bagian komputer atau laptop.
Ini dicek apakah sudah menancap dengan benar ataukah tidak. Ini dari sisi printernya dicek, ini kabelnya ini juga dicek ya, dilepas, dilihati apakah ada yang bengkok ataukah ada yang terbakar mungkin ya, ataukah di sekitar sini. Nah, ini di sini dicek apakah bermasalah ataukah tidak, ataukah mungkin ketekuk kemudian ada semacam kayak gosong gitu. Ini harus dicek untuk memastikan apakah kabel bermasalah ataukah tidak ya. Nah, kalau kabelnya pakai seperti ini juga harus dicek apakah bermasalah ataukah tidak. Kemudian langkah selanjutnya, ini tadi dicek fotokopi bisa ya, jadi kita ngecek yang sambungannya. Sekarang dicek di bagian laptop. Ini ada di sini ada USB. Nah, seandainya ini ditancap di sini, ternyata lo kok tidak bisa ngeprint. Coba Anda pindahkan di sebelah sini, ini di switch, dipindah ke bagian ini, sebelah sini. Ada masalah ataukah tidak? Atau dipindah ke yang sebelahnya, sisi sebelahnya. Untuk memastikan apakah koneksi itu bermasalah ataukah tidak. Ya. Nah, seperti ini. Ini kalau misalkan posisi kabel ada di sini, tertancap di sini yang menuju ke printer, ini bisa di switch juga, coba pindah ke sini. Atau kabel yang semula di sini, di switch dipindahkan ke sini. Ya, dicoba apakah dia sudah normal ataukah tidak. Kalau yang bermasalah port USB-nya, berarti kalau misalkan dari pertama di sini, kemudian dipindah di sini, terus kemudian dia mau ngeprint, berarti itu port USB yang ini yang rusak. Begitu. Ini mengenai port USB ya. Mengenai port USB, kabel USB. Nah, kemudian kalau di komputer, menancapnya di komputer ya, ini dicek yang USB yang mana. Ini 1, 2, ini ya, 3, 4, ini di sini. Ini port USB. Di depan juga ada. Nah, saran saya kalau di sini menggunakan komputer, usahakan jangan menggunakan saluran USB yang di depan, karena kadang-kadang saluran yang USB depan itu kecepatannya terlalu lambat, sehingga untuk transfer data dari printer, dari komputer menuju ke printer itu kadang lambat. Nah, saya sarankan pakai yang port di belakang sini ya, dicarikan tempat. Kalau keyboard dan mouse dipindah ke USB depan tidak apa-apa, tapi kalau printer sebaiknya dipasang di port belakang sini. Nah, ini terkait dengan printer L3110 yang tidak bisa ngeprint, jadi yang harus dicek itu. Nah, kemudian Anda bisa mengecek juga di bagian ini di kontrol panelnya ya, pastikan tidak ada printer pending. Printer pending seperti ini harus dihilangi, di cancel ya, kalau memang tidak bisa ngeprint. Karena kalau nanti dibiarkan, biasanya perintah-perintah itu tidak bisa, perintah baru tidak bisa dilaksanakan. Pastikan printer itu kondisinya online ya. Ini kan posisinya offline, ini offline ya. Coba dipindah ke USB yang satunya seperti yang tadi di video tadi. Nah, dipastikan ini itu kondisinya online. Ini di kontrol panel ya, lihatnya kontrol panel printer. Nanti di situ akan kelihatan seperti ini. Anda masuk ke nama printernya, Epson L3110, kemudian klik kanan, pilih See What's Printing. See What's Printing, nanti akan kelihatan yang bagian ini. Ya, seperti itu. Beberapa poin-poin yang harus dicek
terkait mengenai printer Epson L3110 yang tidak bisa ngeprint. Nah, ini terkait dengan yang koneksi ya. Saya akan bahas lagi yang menjadi penyebab yang tidak bisa ngeprint Epson L3110. Kita jeda sebentar. Nah, kalau seandainya ternyata ada lampu indikator yang berkedip, Pak. Jadi ini di on kan. Kemudian dia tidak bisa ngeprint. Tetapi di sini ada indikatornya yang berkedip, entah dari sini, dari indikator tinta ataukah indikator kertas. Ini berkedip. Terus kemudian disusul ini juga berkedip ya untuk tombol power. Jadi dia berkedip bersamaan antara lambang indikator tinta, kertas dan indikator power ini berkedip bersamaan. Nah, ini yang harus diselesaikan dari printernya. Saya sudah membahas mengenai ini di video saya yang sebelumnya. Anda bisa melihat-lihat di video saya mengenai printer Epson yang berkedip di indikator tinta, indikator kertas, dan power berkedip bersamaan. Nah, kalau yang berkedip misalkan cuman ini saja ya, jadi ini tidak ikutan, berarti ini kemungkinan besar 90% pasti minta reset. Anda siapkan software resetnya gitu. Kalau dia indikator mana ini nyala tapi tidak berkedip. Nah, ini bagaimana, Pak? Ini tadi itu setelah tak matikan terus kemudian tak nyalakan, ini itu nyala tapi tidak berkedip. Apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan, Anda cukup menekan ini atau cukup menekan ini satu kali ya. Nanti printer bisa dipakai lagi dengan catatan tidak berkedip ya. Jadi dia nyala tapi diam ya, seperti itu. Itu adalah poin-poin, adalah tahapan-tahapan yang harus dicek ya terkait dengan printer Epson L3110 yang tidak bisa ngeprint. Jadi itu, terima kasih sudah menonton video saya. Harapan saya adalah apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat untuk Anda, menjadi gambaran bagi Anda mengenai printer Epson L3110 yang tidak bisa ngeprint. Kawan-kawan, apa yang saya sampaikan ini adalah pure mengenai pengalaman saya yang terjadi di lapangan ya, di tempat pelanggan atau di kantor-kantor begitu, atau di rumah-rumah. Nah, ini kasusnya seperti itu dan cara penanganannya seperti itu. Ini menjadi gambaran buat Anda, kira-kira dari printernya ataukah dari kabelnya ataukah dari laptop atau komputernya, supaya Anda punya gambaran. Oke ya, terima kasih sudah menonton video saya, semoga ada manfaatnya dan sampai bertemu kita di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.